Perang Mu'tah. Strategi brilian Khalid bin Walid dalam Perang Mu'tah. 3.000 pasukan Muslim melawan 200.000 pasukan Romawi. Peperangan ini tercatat dalam sejarah sebagai sebuah peperangan besar, di mana tentara Islam yang berjumlah 3.000 orang melawan 200.000 tentara Romawi Nasrani. Sekalipun demikian, dahsyatnya peperangan Mu'tah, sahabat yang bersyahid hanya 12 orang, dan mereka memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertempuran Mu'tah terjadi pada tahun 629 Masehi atau tanggal 5 Jumadil Awal tahun 8 Hijriah, dekat kampung yang bernama Mu'tah di sebelah timur Sungai Yordan dan Al-Karak, antara pasukan Khulafaur Rasyidin yang dikirim oleh Nabi Muhammad SAW dan tentara Kaisar Romawi Timur Basrah. Kampung Mu'tah pada masa Rasulullah SAW menjadi salah satu saksi penting sejarah perkembangan Islam. Mu'tah adalah sebuah desa yang terletak di perbatasan Syam. Desa yang ada di tepi sungai Yordan ini kini masuk dalam provinsi Krak, wilayah Yordania. Mu'tah saat ini merupakan wilayah yang semarak dengan deretan pohon pinus di sepanjang jalan. Di dekat kampung ini terjadi peperangan antara bangsa Arab yang sudah memeluk Islam dengan aliansi bangsa Arab pemeluk Nasara dan bangsa Eropa. Bahkan beberapa literatur menyebutkan perang ini adalah perang pertama umat Islam melawan bangsa Barat. Perang ini terjadi pasca perjanjian Hudaybiyah. Saat itu Rasulullah mengirimkan delegasi ke berbagai kawasan untuk menyampaikan pesan damai agama Islam melalui surat yang ditulisnya. Salah satu delegasi dikirim pada Gubernur Basrah, Surahbil bin Amr al-Ghassani, yang saat itu berada di bawah kekuasaan kerajaan Romawi Bizantium. Namun, kedatangan delegasi Haris bin Umair al-Azli tidak hanya ditolak Surahbil, tapi juga dibunuh dengan kejam. Tentu saja tindakan ini dianggap sebagai deklarasi perang terhadap kaum muslimin Madinah. Maka pada tahun ke-8 Hijriah, Rasulullah menyiapkan pasukan yang jumlahnya 3.000 orang untuk menyerang Basrah. Pada perang ini, Rasulullah tidak terus serta dan tetap berada di Madinah. Sebelum berangkat, Rasul memberi instruksi kepada para pasukan. Pemimpin pasukan adalah Zaid bin Harithah. Jika dia terbunuh, penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jika ia terbunuh, penggantinya adalah Abdullah bin Rawahah. Dan jika dia terbunuh juga, maka pasukan muslimin harus menunjuk salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin. Selain instruksi itu, Rasul juga menginstruksikan kepada mereka untuk tetap mengedepankan pesan damai dan mengajak penduduk setempat untuk mengikuti kebenaran. Jika mereka menolak, itu tidak masalah. Tapi jika mereka menolak dan bergabung bersama pasukan Basrah, berarti mereka layak diperangi. Pergerakan kaum muslimin Madinah diketahui Surahbil bin Amr, penguasa Basrah. Ia pun menyiapkan pasukan sebanyak 100.000 personel bangsa Arab yang terdiri atas klan-klan Lakham, Yudzam, Qain, dan Bahra. Jumlah ini masih ditambah lagi dengan pasukan Romawi yang juga berjumlah 100.000 personel. Dengan demikian, total pasukan yang hendak berperang melawan pasukan muslimin mencapai 200.000 personel. Pasukan kaum muslimin yang mendengar berita soal besarnya jumlah pasukan musuh sempat ragu dan khawatir. Sebagian mereka berpikiran untuk mengirimkan surat kepada Rasulullah memberitahukan situasi yang dihadapi.
Namun, panglima pasukan Muslim Zaid bin Harithah mampu membakar semangat pasukannya sehingga tetap teguh maju ke medan pertempuran. Wahai semuanya, demi Allah, apa yang tidak kalian sukai, justru itulah yang kalian cari sekarang ini, yakni mati syahid. Kita memerangi musuh bukan karena perlengkapan, bukan karena kekuatan, juga bukan karena jumlah pasukan yang besar. Kita memerangi mereka karena agama ini, yang dengannya Allah memuliakan kita. Karena itu, marilah kita semua maju. Kita pasti akan memperoleh salah satu dari dua kebaikan, menang atau mati syahid. Tepat pada bulan Jumadil Ula tahun ke-8 Hijriah, dua pasukan pun bertemu di Mu'tah, seperti yang diinstruksikan Rasulullah. Awalnya, Zaid bin Harithah yang tampil memimpin pasukan. Namun, sebuah ujung tombak tiba-tiba menghujam tubuhnya, menjadikannya gugur dalam kondisi syahid. Kepemimpinan pun berpindah ke tangan Ja'far bin Abi Thalib. Namun, heroisme Ja'far berakhir ketika sebilah pedang pasukan Romawi menyabet tubuhnya, disusul dengan sabutan pedang lainnya. Tak kurang dari 50 sabutan mengenai tubuhnya. Dia pun gugur sebagai syahid, menyusul Zaid. Kepemimpinan pun kemudian beralih ke tangan Abdullah bin Rawahah. Namun, beliau juga gugur menyusul Zaid dan Ja'far. Seperti dipesan oleh Rasulullah, jika ketika pemimpin itu gugur, kaum muslimin harus menentukan pemimpin mereka sendiri. Akhirnya, mereka sepakat menunjuk Khalid bin Walid sebagai pemimpin. Khalid bin Walid sebelumnya adalah panglima perang pasukan musyrikin Mekah yang mengalahkan pasukan muslimin Madinah dalam perang Uhud. Namun, Khalid akhirnya masuk Islam dan mengucapkan janji setia kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepemimpinan Khalid bin Walid dalam pertempuran Mu'tah itu mampu membalikkan situasi yang tadinya menekan pasukan muslim. Dengan jumlah pasukan yang kalah jauh, Khalid membuat strategi memecah pasukan muslim menjadi dua sayap. Ketika malam tiba, masing-masing sayap pasukan muslim menempati posisinya yang ditentukan. Pagi harinya, dua sayap itu menyerang musuh secara berbarengan. Serangan tiba-tiba dari dua arah ini ternyata membuat pasukan musuh terkejut. Mereka mengira pasukan kaum muslimin mendapat tambahan bantuan. Sebelum mereka menyadari apa yang sebenarnya terjadi, pasukan muslimin berhasil menghancurkan dan memukul mundur pasukan musuh. Namun, melihat pasukan musuh mundur, Khalid menginstruksikan pasukannya untuk tidak melakukan pengejaran, namun berbalik mundur ke Madinah. Pertimbangan Khalid adalah karena bila pasukan musuh menyadari strategi yang dilakukan pasukan muslim, maka pasukan musuh akan kembali menyerang mereka dengan kekuatan penuh. Di Madinah, berita pasukan muslimin yang berhasil memukul mundur musuh membuat Rasul dan kaum muslimin begitu bersukacita. Namun, sebagian kaum muslimin merasa kecewa karena pasukan muslimin yang mestinya mengejar musuh malah kembali ke Madinah. Sebagian mereka menyambut pasukan Khalid dengan kata-kata sinis. Mendengar ucapan itu, Rasulullah segera memotong. Mereka sama sekali bukan orang-orang yang melarikan diri dari medan perang. Mereka insya Allah adalah orang-orang yang pulang dan akan kembali berperang. Meski pertempuran antara dua pasukan ini digambarkan sangat sengit, namun dilaporkan hanya 12 orang dari pasukan kaum muslimin yang terbunuh. Padahal jumlah korban tewas dari kaum musyrikin sangat banyak. Sakitnya pertempuran dibuktikan oleh kesaksian Khalid bin Walid yang menghabiskan 9 pucuk pedang dalam perang tersebut. Hanya satu pedang yang tersisa, yakni pedang buatan Yaman. Mengenai perang Mu'tah ini, Allah berfirman, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Allah berkata, berapa banyak terjadi golongan yang sedikit dapat mengalahkan golongan yang banyak dengan izin Allah, dan Allah berserta orang-orang yang sabar. Surah 2 Al-Baqarah ayat 249.
Perang Mu'tah ini menggambarkan bagaimana progresivitas Islam begitu terlihat. Tanpa ragu sedikit pun, kaum muslim berangkat menuju Mu'tah untuk menyerang pasukan Busra dan Romawi karena mereka telah mendeklarasikan perang dengan cara yang sangat keji. Dipukul mundurnya pasukan Romawi dalam perang Mu'tah ini dikabarkan telah membuat Kaisar Romawi Heraklius menjadi depresi. Dia tidak menyangka bangsa Arab akan mampu bertindak sejauh itu. Perang ini juga membuat sadar bahwa kekuatan Islam benar-benar tidak bisa dipandang sebelah mata. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.